Marilah kita buka kegiatan ceramah agama sekaligus sosialisasi penerimaan mahasiswa kelas khusus dari Fakultas Syariah dengan sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita banggakan, yang hari ini menjadi tamu kita, Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram yang juga Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo yang senantiasa selalu juga bersama kita di kegiatan bimbingan rohani di lapas ini. Kami hormati seluruh tim dari Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, jamaah yang kami cintai, kami banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berkumpul, kemudian kehadiran tamu dari IAIN Gorontalo yang nantinya akan menyampaikan sosialisasi. Jadi hari ini kegiatannya menjadi ganda, artinya sungguh sangat lain dari yang sebelumnya. Hari ini ada ceramah agama, kemudian ada sosialisasi. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'nya. Insya Allah curahan rahmat syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kami sampaikan, pertama-tama terima kasih banyak, apresiasi besar Pak Dekan sudah hadir, Pak Wakil Dekan dan seluruh tim. Hari ini ada kegiatan ceramah yang nanti narasumbernya adalah Pak Kiai Haji Hamdan yang juga merupakan Wakil Dekan di Fakultas Syariah. Kemudian nanti ada sosialisasi terkait dengan mahasiswa baru di Fakultas Syariah. Intinya adalah siapa saja yang berminat nanti di baik itu warga binaan ya, karena ini nanti kita akan kolaborasikan dengan pegawai. Nanti kalau berminat kita akan tampung di bagian Binadik untuk didaftarkan ya. Tapi namun mekanisme pendaftaran nanti Pak Dekan yang nanti akan menjelaskan. Tapi sebelumnya akan disosialisasikan dulu seperti apa sebenarnya ini ya. Jadi kita semua intinya undang-undang itu memungkinkan ya, memungkinkan bapak-bapak sekalian bisa mengikuti perkuliahan atau bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Daripada waktu kita habis begitu, ini kita buka lagi. Kalau di tahun 2014 ya, Lapas Gorontalo itu juga ada kegiatan dengan Fakultas Syariah, perkuliahan dengan jurusan Hukum Tata Negara. Perkuliahannya dilaksanakan di sini. Jadi dosen yang dari IAIN datang ke sini untuk memberikan kegiatan pembelajaran di lapas. Nah, siapa pesertanya di sana? Siapa yang jadi mahasiswanya adalah petugas, kemudian ada warga binaan. Dan tidak sedikit daripada warga binaan yang kemudian ikut perkuliahan di sini itu selesai. Ya. Walaupun kemudian mereka bebas, setelah bebas itu pada saat hari perkuliahan mereka datang ke lapas ikut perkuliahan di sini karena memang ada kelas khusus gitu di sini, kelas khusus yang dibuka oleh IAIN. Jadi ini kesempatan bagi kita semua ya, baik itu bapak-bapak yang mau melanjutkan ke jenjang strata 1 ataupun kemudian nanti jenjang strata 2. Nah, ini akan dibuka di lapas ini. Nanti tinggal mendaftar, nanti kita daftarkan. Nanti untuk segala keterangan lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh pihak dekan di Fakultas Syariah. Saya kira mungkin itu, karena kita mengingat waktu,
karena ada ceramah, ada sosialisasi. Terima kasih sekali lagi Pak Dekan, Pak Wadek, tim dari Yayan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepala Binadik, Pak Dekan Fakultas Syariah, para wakil dekan, ketua-ketua jurusan yang hadir, Ketua Ta'mirul Masjid, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kami bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Lapas Gorontalo. Kami berbahagia, khususnya saya pribadi, ada kerabat Pak lama sekali tidak ketemu, ada belasan tahun, dan alhamdulillah tadi di masjid ketemu. Makanya saya tadi disusul sama Pak Amir. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita bersyukur diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya kalau dikonfirmasi terlebih dahulu untuk memberikan ceramah saya pakai songkok. Cuma memang tadi ke kampus saya tidak bawa songkok. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah waktu. Waktu bapak-bapak sekalian, karena hidup manusia itu ya waktu. Kalau waktu di stop oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai juga hidup kita. Maka kehidupan itu identik dengan waktu. Apalagi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat. Mu'afan fi jasadihi. Rasulullah mengatakan man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Kalau seseorang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidurnya, saya yakin yang menjelang asar tadi juga ada yang tidur. Bangun sholat asar sehat, aminan fi sirbihi, diranjangnya di kamarnya di dalam keadaan aman, sangat aman saya kira di sini. Walahukutun min yaumihi, ada yang dia makan meskipun cuma satu hari itu. Kalau di sini 3 kali makan, faka'anna mahuyizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia itu telah disiapkan Allah untuknya. Nah, alhamdulillah kita diberikan waktu, kemudian diberikan kesehatan, diberikan juga rezeki untuk kita nikmati dan waktu. Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengatakan bahwa waktu asar ini dijadikan sebagai sumpah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Jadi kita ini dikategorikan merugi. Ada yang tidak merugi. Secara singkat Allah Subhanahu wa taala keluarkan sebagian kecil yang tidak merugi itu, yaitu beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan tidak lebih dari 5 menit sebelum jarum panjang di 2 itu saya akan berhenti insya Allah. Orang yang tidak punya iman itu akan menyia-nyiakan hidupnya, karena dia tidak mengerti dari mana dia berasal, untuk apa dia berada di muka bumi ini, dan kemana dia akan kembali. Gorontalo sekarang ini sangat marak fenomena bunuh diri. Baru-baru ada lagi, saya nyalakan handphone pagi-pagi sudah ada informasi yang terbaru, subhanallah. Padahal Allah berikan kita kehidupan ini ada tujuannya. Apalagi kalau misalnya kita memang berada di masjid ini sudah menjadi ciri daripada orang yang beriman. Siapa yang mau datang ruku dan sujud, kenapa mesti 4 rakaat, kenapa tidak protes, kenapa sholat isya ada suaranya, kenapa sholat asar tidak ada suaranya? Kita kan tidak protes. Kenapa? Karena ada iman di hati kita. Kita percaya bahwa itu perintah Allah, maka kita laksanakan. Tetapi ternyata tidak cukup iman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat.
ada amal soleh yang menunjukkan, membuktikan keimanan kita. Makanya kurang lebih di dalam Al-Quran 60 kali kata-kata iman itu diucapkan dalam Al-Quran itu selalu digandengkan oleh Allah dengan kalimat amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Kalau Allah menyebutkan orang mukmin itu dirinci indikatornya, cirinya. Yang mengerjakan sholat, yang bertawakal, yang kalau disebutkan nama Allah wajilat kulubuhum, disebutkan ciri-cirinya secara spesifik. Di dalam Quran surat Al-Asr itu alladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Jadi bapak-bapak sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, tidak cukup kita hanya percaya kepada Allah, tetapi juga harus ada amal soleh. Amal soleh syarat utamanya itu harus dikerjakan dengan ikhlas. Dikerjakan dengan ikhlas. Seberapa banyak orang mengerjakan amal soleh yang besar tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilihat dari niatnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah yang hadir di sini, meskipun dia amal biasa, pergi olahraga, pergi menyapu, pergi bersih-bersih, karena ada niat lillahi ta'ala, bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau pergi makan, berniat lillahi ta'ala supaya kita makan, dapat tenaga untuk beribadah, untuk bantu orang, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa memberikan kembali pengetahuan yang, ilmu yang bermanfaat bagi kita dan mengingatkan kembali tentang keikhlasan akan amal-amal kita. Ini saja dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sosialisasi penerimaan mahasiswa baru kelas khusus Fakultas Syariah yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Syariah. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Kasidik, Bapak Ketua Takmir Masjid At-Taubah, serta jamaah warga binaan yang dimuliakan Allah, teman-teman dari Fakultas Syariah yang saya hormati. Sebenarnya Pak Kasih, saya juga itu bisa ceramah Pak, cuma tidak tahu juga, takdir saya tidak pernah ditawari ceramah. Tapi mungkin karena setua kita, jadi biarlah yang muda-muda yang menyampaikan ceramah. Tentu kami sangat berterima kasih mewakili Fakultas Syariah secara khusus dan IAIN Sultan Namai Gorontalo secara umum, karena pimpinan lapas beserta seluruh warga binaan berkenan bersilaturahmi dengan kami pada sore yang menggembirakan ini. Maksud kami ke sini ingin menawarkan kerjasama yang menguntungkan. Tadi Pak Kasih bilang daripada waktu bapak-bapak, saudara-saudara di sini tidak maksimal untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, kami mengajak kalau berkenan, bagaimana kalau kita bersilaturahmi secara terencana dan berkepanjangan melalui mekanisme mendaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah. Insya Allah panjang umur kita semua, 4 tahun yang akan datang, kalau kita start tahun ini, bapak-bapak akan menyandang gelar sarjana hukum. Nah, kalau yang mau mengambil program S1, kalau mau mengambil program S2, insya Allah 2 tahun dari sekarang bisa menyandang gelar Magister Hukum, MH. Dan
program ini meskipun pernah terputus, tadi Pak kasih cerita, beberapa tahun yang lalu kurang lebih 30 saudara-saudara kita, sebagian pegawai lapas, sebagian warga binaan, alhamdulillah di sela-sela kegiatan pembinaan dan kegiatan-kegiatan terstruktur lainnya bisa menyisakan waktu ikut proses perkuliahan dan sekarang sudah mendapat gelar sarjana hukum. Alhamdulillah. Di Gorontalo Bapak-bapak hanya 2 perguruan tinggi yang berstatus negeri, UNG dan IAIN. Karena itu negara ikut terlibat dalam membantu pendanaan perguruan tinggi kami, sehingga dibanding yang lain itu pembayarannya agak murah, masih terjangkau lah. Kalau bapak-bapak bersedia, cukup setiap 6 bulan, setiap semester membayar, ya tergantung nanti kebijakan Pak Wadek. Karena di kami itu mahasiswa itu bisa membayar 400, bisa 1 juta, bisa 1,5, bisa 2 juta, dan bisa 2.400.000. Ada 5 levelnya, tergantung keadaan ekonomi masing-masing. Dan kita tidak boleh iri, kenapa saya dikasih pembayaran tinggi yang lain rendah, karena status ekonominya memang berbeda. Tapi kalau Pak Kasih nanti bicarakan, disepakati 1 juta saya semua Pak, boleh juga begitu Pak Kasih ya. Jadi 1 juta per 6 bulan itu kalau dibagi 6 hanya sekitar 1 juta dibagi 6, 130-an dibagi 30, hanya 5 ribuan per hari bapak-bapak. Kalau bapak ingin menabung 5 ribu per hari, dalam 6 bulan itu sudah ada 1 juta digunakan untuk bayar SPP, sambil tiap hari belajar daripada pusing. Dosen-dosen akan datang secara terjadwal supaya waktu yang kita habiskan di lapas ini tidak terasa. Keluar lapas menyandang gelar sarjana hukum. Wah, luar biasa. Jadi tawaran kami itu terutama kepada bapak-bapak, saudara-saudara kami yang kira-kira durasi waktunya di sini 4 tahun ke bawah lah. Kalau masih lama mungkin juga ada sedikit kesulitan nanti, karena di tahun ketiga ada kegiatan, menjelang tahun keempat ada kegiatan KKN. Kalau bapak-bapak masih statusnya utuh di sini nggak bisa keluar. Tapi kalau sudah ikut program asimilasi kan sudah bisa ikut kegiatan berbaur dengan masyarakat secara bebas ya itu. Jadi terutama kepada saudara-saudara kami yang kira-kira durasi waktunya di sini masih 4 tahun ke bawah, 3-2 tahun ya. Di kami ada 4 program studi bapak-bapak, ada hukum keluarga Islam, kalau ada yang berminat menekuni kajian-kajian tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, zakat, wakaf, haji ya bisa masuk di situ. Tapi hanya menekuninya, jangan ikut mempraktekannya. Mentang-mentang ahli dalam bidang perceraian, akhirnya bercerai terus. Jadi dipelajari saja ilmunya supaya kira-kira insya Allah itu. Ada jurusan hukum ekonomi syariah. Kalau ada yang tertarik dengan kajian-kajian ekonomi, bagaimana kalau ada konflik-konflik antar perusahaan, antar koperasi, antar lembaga-lembaga ekonomi bisa. Dulu yang kami buka itu adalah prodi hukum tata negara. Itu targetnya menyiapkan sarjana-sarjana yang ahli dalam bidang politik, bisa menyiapkan dirinya menjadi pemimpin di negara ini ya, di hukum tata negara. Dan yang terakhir ada hukum pidana Islam ya, kalau ada yang tertarik kajian-kajian tentang tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama dan negara bisa ikut dalam. Itu gambaran umum saja. Atas nama pimpinan saya berani memberi testimoni bahwa meskipun SPP kami itu terjangkau, tapi kualitas pendidikannya insya Allah
bisa kita garansi. Jangan bilang kok murah sekali Pak, cuma 1 juta leh. 1 juta tapi insya Allah kualitasnya tetap sesuai dengan standar pendidikan nasional, sehingga semua alumni kami bisa kita ceritakan di mana-mana ini adalah hasil didikan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Kalau ada yang mau S2 boleh juga. Mohon maaf Pak Ibu Direktur tadi berkesempatan berhalangan hadir sehingga menitipkan pesan kepada saya. Tolong Pak Dekan sampaikan kalau ada bapak-bapak, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang berkenan mengisi waktunya melalui studi S2 selama 2 tahun 4 semester, monggo. SPP-nya itu hanya 3.750.000. Ada yang kelas khusus itu 5 juta per semester. Jadi 4 semester hanya 20 juta. Keluar dari sini sudah menyandang gelar magister hukum dengan bangga, MH. Nah, itu. Jadi itu tawaran kami kepada Bapak Ibu, bapak-bapak, sehingga kira-kira kalau memang ini bisa diwujudkan, ya nanti kami bisa titip brosur kepada Pak Kasih. Mungkin juga ada saudara-saudara kami di sini yang bisa ikut membantu mengkomunikasikan. Tapi khusus tahun ini, mohon izin kami sampaikan, batasnya tinggal 1 minggu ke depan. Tanggal 9 Agustus ya sudah pengumuman hasil. Ya. Jadi kalau bapak-bapak berminat, mikirnya jangan kelamaan. Bismillah saja. Kasih tahu sekarang kalau ada keluarga yang berkunjung, tahun ini saya jadi mahasiswa baru IAIN. Nah, kalau ditanya kenapa? Kenapa so? Kalau dia minta alasan yang lebih serius, bilang bahwa perintah Tuhan begitu. Ayat pertama yang turun bukan ayat tentang hukum, tentang ekonomi, tentang ibadah, tapi justru ayat tentang pendidikan. Kita disuruh belajar. Beriman tapi tidak berilmu juga. Kadang-kadang setan tidak takut. Setan yang ngomong mengaku bahwa saya itu lebih takut orang yang alim, yang belajar cuma sesaat, daripada orang yang semalam suntuk sujud. Tidak takut saya. Setan yang ngomong begitu. Tapi jangan bilang saya setan. Saya hanya sampaikan pernyataan setan. Pernyataan setan begitu. Saya lebih takut orang yang mau belajar meskipun sedikit, kemudian berniat mengamalkan apa yang diketahuinya itu, daripada yang lain itu tidak mau belajar, justru menghabiskan waktunya hanya sujud saja tapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Lebih bagus mengerti sekaligus mengamalkan dan mengimani. Ya, itu target kita Pak Kasih ya. Jadi sekali-kali lah Pak Kasih undang saya ceramah tentang setan. Saya akan kutipkan semua omongan-omongan setan supaya kita hindari. Jadi itu maksud sederhana kami, mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau memang tidak bisa tahun ini, kan tidak boleh kita memaksa. Nah, setan juga tidak bisa memaksa kita, hanya membujuk. Jangan lagi bilang tipe ini sifatnya sama dengan setan, suka membujuk. Tapi bujukan setan itu membuat kita terjerumus. Kalau bujukan saya, supaya bapak-bapak yang kami cintai bisa menemukan sesuatu yang lebih berarti dalam hidup ini. Seperti lebay sekali. Kita bikin santai saja. Kebetulan saya masih muda Pak. Saya
Kalau ada yang bisa menebak umur saya kasih hadiah. Berapa kira-kira usia saya? Ya? 42? 52? Oh, keterlaluan Bapak. Ya? Berapa? 62? Masa sih? Sepertinya saya selama ini cukup rajin ikut perawatan wajah supaya tiba-tiba baru di sini Pak Kasih saya dituduh Pak, ini tuduhan nih, fitnah. Masa saya dituduh 62 tahun. Tapi masih muda lah. Saya berani garansi, kalau Bapak tidak percaya tanya istri saya. Karena pengakuan istri itulah yang paling meyakinkan. Apalagi istri saya 3 Pak, ya 3 anaknya, jangan langsung oh. Istri saya 3 anaknya, ya. Jadi itu sekali lagi maksud kedatangan kami. Kami berharap ini bukan yang pertama dan terakhir, karena dengan penuh keyakinan saya berharap jangan juga semua Pak Kasih, kami tidak mau kalau semua mau ikut. Tiba-tiba Pak Kasih melapor, Pak 600 lebih mau ikut, jangan, saya tidak mau. Yang boleh ikut tentu pertama tentu sudah lulus SMA, kalau yang mau ikut S1, kalau yang mau ikut S2 tentu sudah lulus S1. Jadi pastikan dulu itu, jangan ambil ijazahnya teman untuk mendaftar. Ya, jadi silakan. Karena kami yang menawarkan, tentu kami bertanggung jawab untuk memastikan prosesnya akan mudah. Jadi mulai dari tahapan pendaftaran sampai proses perkuliahan nanti semua bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Jangan bilang, Pak, bagaimana kami jangan-jangan disuruh bikin makalah, sementara di sini tidak ada buku, tidak ada laptop, tidak ada komputer. Nanti kami evaluasi kalau ada dosen yang mempersulit bapak-bapak, dosen itu yang kita kasih hukuman. Jangan lagi mengajar, wah kamu ini tidak datang untuk menggembirakan tapi malah menyusahkan. Ya, itu Pak ya. Bapak harus istighfar karena memfitnah saya. Yang sebenarnya usia saya baru saya lahir 75 Pak, tahun 75 maksudnya, tahun 75 ya. Masih muda lah ya, minimal pengakuan. Saya kira cukup. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau memang ingin ditindaklanjuti secara serius, nanti kami titipkan brosur, nomor yang bisa dihubungi. Tapi sekali lagi waktunya agak mepet, hanya kami tunggu sampai tanggal 7 karena 8 mungkin ujian, 9 pengumuman. Kemungkinan terburuk kalau belum bisa diwujudkan tahun ini, tahun depan kami insya Allah akan datang lagi dengan menyelesaikan janji-janji saya tadi itu. Akan sering datang ke sini atas undangan Pak Kasih, menyampaikan omongan-omongan setan. Supaya oh ternyata ini bujuk rayu yang harus kita hindari ya. Dan saya juga insya Allah kalau jadi akan menjadi salah satu tim yang mendampingi bapak-bapak nanti. Tapi jangan minta saya terus. Nah, ini semua dosen-dosen yang hebat, sudah teruji oleh proses dan pengalaman-pengalaman yang panjang. Sekali lagi terima kasih Pak Kasih, Pak Ketua Takmir, seluruh warga binaan yang berkenan mendengarkan ocehan-ocehan kami ini di sore hari ini. Tapi sekali lagi sungguh kami sangat berharap melalui pertemuan yang singkat ini ada tindak lanjut yang menghasilkan output yang bisa kita banggakan dalam jangka panjang. Akhirnya insya Allah panjang umur, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kita ketemu lagi. Ih, halo bro,
Ketemu lagi kita. Alhamdulillah, insya Allah. Boleh jadi pada saat itu bapak-bapak sudah tampil sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai motivator di banyak tempat, di banyak lingkungan baru yang insya Allah menjadikan masa depan kita lebih baik. Saya kira itu. Saya kira demikian penyampaian saya. Kalau memang ada sedikit hal teknis yang mau ditanyakan silakan. Jadi S1 monggo, S2 silakan. Dan tidak mesti, Pak, saya kan tidak dari pesantren. Jangan-jangan saya Pak sudah punya gelar SE. Boleh juga punya SE ditambahkan nanti SH. Atau sudah punya magister tapi mungkin tidak di bidang hukum, mungkin MPD, MSOS, MSI, nanti ditambahkan MH. Wah, itu kan keren juga. Supaya alhamdulillah insya Allah waktu yang tadi diingatkan oleh saudara kami itu betul-betul kita bisa manfaatkan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang bisa kita banggakan dan pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat insya Allah. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.